Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailaika Putri dengan NIM 123107155 dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai nilai akhir UAS semester 2 ini yang diberikan oleh Pak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama. Selamat menyaksikan atas jawaban saya. Terima kasih. Kesan dan pembelajaran penting selama di mata kuliah pendidikan agama ini sangat menarik sekali dan sangat seru setiap pembahasannya itu, di mana banyak hal-hal penting yang kita dapatkan di dalam perbabnya, apa yang telah dipresentasikan oleh teman-teman, dipresentasikan kembali oleh Pak Farid, dibahas, dan kita mengambil banyak pendapat dari apa yang telah dibahas itu sangat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai mahasiswa. Dan itu cukup sekali hal yang bagus di dalam mata kuliah di mana mahasiswa itu sendiri dapat mengekspresikan setiap pendapatnya yang diambil, kemudian dikumpulkan beberapa pendapat dan dibahas kembali. Topik yang paling menarik yaitu pada bab mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Kenapa? Karena itu adalah bab yang saya presentasikan sendiri, karena dari situ saya banyak sekali mengambil ilmu yang saya dapatkan, terutama bisa saya gunakan ke kehidupan yang relevan. Dimana awalnya itu saya sangat awam mengenai zakat, saya hanya tahu mengenai zakat fitrah, zakat mal, cuman saya kurang paham terhadap perhitungannya. Namun setelah saya dapat bab tersebut, saya mempelajari lebih jauh bagaimana cara menghitung zakat fitrah, bagaimana cara menghitung zakat mal, terus bagaimana syarat-syaratnya, rukunnya, itu sangat bermanfaat sekali untuk saya sendiri, karena saya jadi mengetahui banyak hal mengenai zakat dan perhitungannya yang bisa saya gunakan nanti ketika saya melakukan zakat. Menurut saya selama pembahasan di perkuliahan pendidikan agama ini semuanya perbabnya itu sangat relevan kepada kehidupan saya. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa tidak relevan kehidupan saya atau tidak penting. Karena menurut saya pribadi itu sangat penting dan menambah wawasan setiap perbabnya kepada diri saya sendiri. Alasan utama kita untuk beribadah puasa yaitu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap muslim itu yang mampu diwajibkan untuk berpuasa, dan di dalam rukun Islam yang ketiga itu berbunyi di mana kita diwajibkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan salah satunya. Kemudian pertanyaannya yang kedua, apa dasarnya di dalam kitab suci? Di dalam kitab suci itu terutama di dalam Al-Qur'an, di ayat Al-Baqarah ayat 183 yang dimana berbunyi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai di mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di ayat ini menjelaskan bahwa puasa itu diwajibkan sebagai kewajiban bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan utama agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Dan pertanyaan yang terakhir itu, apa pesan sosial sekaligus pesan ekologis dari ibadah puasa? Secara pesan ekologis dari puasa tersendiri, salah satunya itu sebagai bentuk mengatur pola hidup yang sehat, di mana puasa itu sangat banyak manfaatnya dan untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita yang memiliki banyak manfaatnya. Dalam ajaran Al-Quran itu sendiri kita diajarkan untuk menjadi filantropi. Filantropi itu merupakan berdermaga kepada sesama, di mana filantropi ini dibagi menjadi beberapa konsep seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan hibah. Dan di mana sudah dijelaskan dari Al-Quran, salah satunya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Dan apa sih hubungannya berdermaga dengan rasa keberhutangan? Ajaran berderma adalah Islam tidak hanya sekedar memberikan materi kepada yang membutuhkan, tetapi juga merupakan sebuah bentuk di mana pengakuan dan pemenuhan kewajiban sosial serta spiritual rasa keberhutangan kepada orang lain dalam konteks hal yang bisa dipahami. Salah satu contoh di mana ketika kita mengeluarkan harta kita kepada orang lain, ada di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita berbagi, di mana mungkin ada orang yang fakir, miskin, itu adalah hak harta mereka. Dan jadi
Secara keseluruhan, ajaran filantropi dalam Islam ini bukan hanya sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan pelayanan kita kepada sesama manusia. Menurut saya mengenai child free ini, dalam agama Islam itu sendiri, pernikahan itu sangatlah penting. Salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak keturunan. Namun, untuk setiap orang dalam pernikahan itu, di mana dia ingin mempunyai anak atau tidak, keputusannya itu bukan hanya melibatkan pernikahan saja yang hanya tujuannya untuk mempunyai anak, tapi juga melibatkan beberapa faktor lainnya, seperti faktor personal dan kesehatan yang harus dihargai. Karena tidak semua, menurut saya, setiap pasangan itu sudah siap dalam mempunyai anak, terutama dalam psikologisnya. Jadi, menurut saya, setiap orang yang memutuskan untuk child free itu adalah hak mereka. Kita tidak bisa melarangnya, karena setiap orang memiliki alasan yang kuat kenapa mereka memilih child free dibandingkan memiliki keturunannya sendiri. Kritik dan masukan untuk perkuliahan dalam pendidikan agama ini menurut saya sudah cukup bagus dan sangat baik, dimana juga Pak Farid sendiri sebagai dosen pengampu itu selalu meminta pendapat kepada kita mengenai perbab setiap materi apa yang telah dipresentasikan tersebut. Kemudian kita saling berdiskusi, itu sangat bagus sekali dalam perkuliahan, terutama kepada mahasiswa yang bisa kita sampaikan melalui pendapat kita, apa yang kita ketahui, lalu dirundingkan dan mengambilkan kesimpulannya.